anggota DPR RI. Perlu saya sampaikan Pak Dandim, Pak Kajari, reses ini adalah salah satu amanah daripada undang-undang. Karena kami selaku anggota DPR RI ada 3 fungsi yang melekat pada diri kami. Pertama ada fungsi budgeting, kemudian legislasi, kemudian pengawasan, Pak. Jadi tanpa ada reses yang kami lakukan seperti hari ini, tentu kami tidak bisa melaksanakan ketiga fungsi kami tadi secara maksimal. Maka bagi anggota DPR ini reses ini wajib hukumnya. Seharusnya bukan saya aja yang anggota DPR ini. Seharusnya ada 7 anggota DPR RI dari Dapil Aceh 1 ini. Seharusnya teman-teman yang lain juga melakukan kegiatan reses di Kabupaten ini. Karena ya tentu suatu hal yang mustahil dia akan bisa menyuarakan kepentingan masyarakat Kalimantan kalau dia sendiri tidak pernah datang ke depan. Jadi itu makna daripada reses ini. Kemudian Bapak Ibu dan Ibu, pada kesempatan reses ini saya nanti ingin lebih banyak diskusi, menampung aspirasi dari Bapak Ibu terkait dengan segala persoalan yang ada di Kabupaten Gaylos ini. Karena saya berkeyakinan tidak semua masalah yang ada di Gaylos ini bisa diselesaikan di Gaylos. Banyak persoalan Gaylos ini bisa diselesaikan di pemerintah pusat. Tapi tanpa adanya komunikasi yang bagus antara kami DPR RI dengan pemerintah daerah Kabupaten Gaylos, tentu ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pertama, Bapak Ibu berbahagia, terkait dengan kegiatan. Hari ini ada kegiatan reguler juga, mohon maaf Pak Kajari, Pak Wakar. Kami selaku anggota DPR RI, kebetulan kami kelahiran Kabupaten Gaylos ini. Selama kami menjadi anggota DPR RI, kami rutin untuk membawa semua program yang ada di mitra kami ke Kabupaten Gaylos. Baik itu dari pembangunan jalan, pembangunan irigasi, kemudian bantuan rumah tidak mampu, jembatan gantung, dan banyak sekali. Jadi saya juga ingin untuk kedepannya Pak Kajari, Pak Kapolres, ingin membangun komunikasi yang bagus dengan para bapak-bapak aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Gaylos. Karena ini ternyata ada dampaknya Pak Kapolres, Pak Kajari. Ketika kita tidak melakukan komunikasi yang bagus, kemudian ada terjadi persoalan yang seharusnya barangkali persoalan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi ketika ini sudah menjadi objek daripada aparat penegak hukum, kemudian masuk ke media, itu belum tentu positifnya yang kita dapat. Negatifnya juga akan kita dapat. Kedepannya akan susah kita untuk memasukkan kegiatan-kegiatan lagi ke Kabupaten Gaylos ini, karena kita telah tercatat sebagai daerah yang dianggap daerah yang tidak nyaman. Maka Pak Kajari, selama ini kami ada program bantuan rumah rehab, kalau saya tidak salah ya mungkin sudah ribuan. Tapi ke depan ini Pak Kajari, Pak Kapolres, program ini tetap akan kita laksanakan. Karena masih banyak sekali masyarakat Gaylos yang rumahnya masih memiliki status tidak layak huni, Pak. Jadi kalau tidak kita selesaikan persoalan masyarakat ini, saya pikir kita ini juga secara moral harus bertanggung jawab. Dan kita berdosa tidur di rumah kita, yang rumah gedung kita, ketika masih ada saudara-saudara kita rumahnya ketika hujan masih bocor, ketika angin kencang masih angin masuk, sehingga mereka tidak nyaman tinggal di dalam rumahnya dan tidak nyaman juga untuk melaksanakan ibadah di rumah. Tapi di sisi lain, kita juga tidak mau juga pelaksanaan kegiatan ini ada pelanggaran hukum di dalamnya. Maka saya agak susah juga nih Pak Kajari, karena kan kami ini kan bukan sebagai eksekutor, bukan penyelenggara. Kalau kami sebagai penyelenggara, mungkin secara institusi
kami bisa langsung membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum, baik Pak Kajari maupun Kapolres dalam hal pengawalan ini. Tapi kami hanya sifatnya aspirator, hanya membawa program ini, leading sektornya ada di Kementerian PU, Pak. Tapi paling tidak, saya juga akan menjembatani agar terbangun komunikasi yang bagus antara pihak penyelenggara. Dalam hal ini Kementerian Perumahan Pak kalau sekarang, dan di Banda Aceh ada kepala balainya, Pak. Saya ingin suatu saat nanti saya juga akan membawa kepala balai kemari dan akan mempertemukan dengan bapak-bapak aparat penegak hukum baik dari pihak kejaksaan maupun dari pihak polisian agar kegiatan ini sama-sama bisa kita kawal.